PKS dan Demokrat, para politisinya dinilai oleh Fachri Hamzah sebagai oposisi yang pelanga-pelongo, tidak cerdas, dan hanya memisu pertengkaran di kalangan rakyat bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Anda masih kenal tentu saja dengan nama Fachri Hamzah, mantan politikus PKS yang kemudian hengkang atau dihengkangkan atau dipecat dari partai yang membesarkannya di kursi DPR RI. Dan hari ini Fachri Hamzah mendirikan partai baru yang nggak tahu nanti akan lolos atau tidak menjadi partai politik peserta pemilu di 2024. Nah, beberapa hari terakhir Fachri Hamzah nampak meradang terhadap partai oposisi yang hari ini dinilainya pelanga-pelongo, dinilainya tidak cerdas, dinilainya lemah gitu ya. Sehingga kemudian muncul tagar partai oposisi pelanga-pelongo itu. Iya, dia yang membuat. Nah, siapakah partai oposisi yang dinilai pelanga-pelongo? Tentu saja di DPR RI hari ini hanya ada dua partai oposisi yang tersisa, yakni PKS dan Partai Demokrat. Partai Gerindra yang dulu pernah bergabung dengannya, hari ini sudah bergabung dengan partai koalisi pemerintah. Ada 7 partai koalisi pemerintah berhadapan menghadapi dua partai oposisi. Tentu saja memang sangat lemah ya. Cara menggeluti kira imbang loro mungsuh pitu gitu. Gak imbang ini. Tapi ya itulah politik. Itulah fenomena politik. Itulah angin politik yang hari ini sedang terjadi di tanah air ini. Maka PKS dan Demokrat, para politisinya dinilai oleh Fachri Hamzah sebagai oposisi yang pelanga-pelongo, tidak cerdas, dan hanya memisu pertengkaran di kalangan rakyat bawah. Nah, menurut Fachri Hamzah bahwa partai oposisi mestinya cerdas, mestinya menyuarakan hal-hal yang substansial di tingkat parlemen, mengkritik pemerintah secara substansial, bukan kemudian nyari narsis, nyinyir pada hal-hal yang tidak substansial terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, yang terjadi dengan demikian, maka hal itu akan menyeret, membawa arus bawah massa di tingkat grassroots saling bertengkar pada persoalan-persoalan politik yang mestinya sudah selesai, yang mestinya sudah usai pasca pemilu 2019 yang lalu. Mestinya hari ini rakyat dibawa digiring untuk bagaimana sibuk dengan urusan-urusan yang lain di luar politik praktis. Tapi karena partai oposisi yang pelanga-pelongo ini menurut Fachri Hamzah, maka justru akan menimbulkan, memicu, menggelorakan, menyiramkan bensin kepada masing-masing pendukung untuk saling bertengkar sendiri-sendiri. Jadi ini tentu saja menyakitkan bagi PKS. Khususnya bagi PKS, bagi Demokrat mungkin tidak terlalu menyakitkan karena Fachri Hamzah dulu tidak atau bukan merupakan bagian dari politisi Demokrat. Tetapi bahwa Fachri Hamzah adalah bagian dari orang penting di PKS yang hari ini menjadikan partai gelora. Nah, tetapi apa boleh buat bahwa perseteruan antara Fachri Hamzah dengan elit-elit politik mantan rekannya di PKS sudah usai, di tingkat pengadilan juga sudah inkrah gitu, dan Fachri Hamzah kemudian mendirikan partai baru, Partai Gelora itu. Nah, mudah-mudahan ini masukan berharga, dan saya salut dengan Fachri Hamzah. Terus terang, beliau politisi yang cerdas, walaupun beberapa waktu yang lalu sebelum Pilpres 2019 saya juga termasuk yang cukup keras mengkritisi Fachri Hamzah di media sosial di luar platform ini. Itu saya kira berita sekilas dari Fachri Hamzah yang bertubi-tubi mengkritik partai oposisi. Mudah-mudahan didengarkan oleh para politisi Partai Demokrat. Didengarkan oleh PKS saya kira tidak mungkin, karena sudah menjadi musuh gitu ya. Sudah menjadi musuh. Tetapi setidaknya sebagai politisi yang sama-sama lahir dari rahim yang sama PKS, platform dan ideologi politiknya saya kira nggak akan jauh berbeda. Dan sejauh ini saya juga masih belum yakin betul bahwa Partai Gelora yang didirikan oleh Fachri Hamzah adalah betul-betul partai pecahan karena friksi, bukan karena bisa jadi adalah partai strategi politik di internal PKS yang ingin memecah sayapnya, ingin menambah jumlah kursinya dengan wadah berbeda, tapi masih dalam satu visi yang sama,
visi-misi yang sama. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tunggu saja saatnya pasti Fahri Hamzah pun akan menjadi objek serangan orang-orang yang mencintai tanah air, orang-orang yang mencintai NKRI ini. Terima kasih telah bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.